Singosari, tepatnya di kelas 11 IPS 2, dengan judul Pelatihan Pembuatan Mind Mapping pada Materi Matriks, yang dilaksanakan mulai tanggal 7 November 2022. Materi pelatihan mind mapping ini sengaja saya ambil karena di kelas 11 IPS 2 ini masih belum pernah mengenal apa itu mind mapping dan tujuan apa yang bisa mereka dapatkan setelah mereka menggunakan mind mapping. Di sini saya memberikan pengertian awal kepada siswa kelas 11 IPS 2 tentang definisi dari mind mapping atau peta pikiran, di mana mind mapping merupakan suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu, seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan kuliah, rapat, debat, dan wawancara. Menurut Tony Buzan tahun 1970, mind mapping merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind mapping merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah merupakan pemetaan pikiran. Jadi mind mapping ini merupakan catatan khusus yang dibuat oleh siswa setelah mereka mempelajari sesuatu materi dan dituangkan dalam satu lembar kertas di mana terdapat ciri-ciri khusus yang mereka tuangkan sesuai dengan ciri-ciri yang ada pada mind mapping. Dan nanti tujuannya dari satu lembar tersebut yang merupakan ringkasan dari materi dapat mereka gunakan untuk belajar secara singkat, efektif, dan efisien. Kemudian ciri-ciri dari mind mapping yang pertama yaitu topik utama atau judul berada di tengah. Beda dengan secara umum peta konsep yang dikenal oleh siswa. Kalau peta konsep, judul berada di atas, kemudian secara garis lurus ke bawah dan sampai bercabang-cabang ke bawah. Akan tetapi mind mapping judul berada di tengah, kemudian disambung dengan cabang-cabang, cabang utama, kemudian cabang berikutnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata penting, simbol, dan gambar. Ini ciri khas dari mind mapping, di mana antara simbol, gambar ini sangat membantu daya ingat siswa untuk memudahkan mereka untuk menghafal sesuatu. Kemudian yang ketiga, menggunakan garis lengkung dan bercabang-cabang. Nah, ini merupakan ciri khas dari mind mapping, yaitu berupa garis lengkung, bukan garis lurus yang sebagian besar diketahui pada suatu peta konsep. Mengapa digunakan garis lengkung? Karena mind mapping ini memang dikondisikan bentuknya itu mirip dengan syaraf otak manusia, yang bentuknya bercabang-cabang dengan menggunakan garis lengkung. Di mana ketika kita mempelajari sesuatu yang dikondisikan mirip dengan syaraf otak manusia, ini akan mempermudah otak untuk menangkapnya, untuk memahami materi yang dipelajari. Ini akan mempermudah. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan warna supaya mudah diingat. Nah, secara penelitian, ketika kita menggunakan atau memberikan warna terhadap sesuatu, maka daya tangkap otak, daya ingat itu akan lebih memudahkan untuk memahami sesuatu. Nah, ini adalah 4 ciri dari mind mapping yang disampaikan ke siswa. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatan mind mapping ini, setelah mereka mendapatkan langkah-langkah pembuatan, mereka langsung praktek untuk membuat mind mapping pada materi matriks yang telah mereka pelajari. Adapun langkah-langkah yang pertama yaitu siswa harus membaca materi secara keseluruhan, membaca teks secara menyeluruh atau materi yang akan mereka sampaikan atau mereka tuliskan lewat mind mapping. Kemudian yang kedua yaitu tandai poin-poin yang penting pada materi. Jadi ketika siswa sudah membaca materi, pasti di dalamnya ada poin-poin penting. Nah, di sini siswa harus bisa memilih dan memilah manakah yang merupakan
poin utama atau poin penting yang akan mereka tuliskan pada mind mapping. Kemudian yang ketiga, letakkan kertas kosong dengan sisi panjang mendatar. Jadi mind mapping ini bukan secara vertikal, akan tetapi secara horizontal atau memanjang dengan topik utamanya atau judulnya berada di tengah, kemudian dilanjut dengan cabang utama dan cabang berikutnya. Kemudian selanjutnya buat gagasan utamanya atau judul baik dalam tulisan, gambar, atau foto untuk ide sentral. Jadi judul ini boleh diberikan gambar atau mungkin foto atau mungkin sesuatu yang memang ada kaitannya dengan judul yang akan disampaikan pada mind mapping. Kemudian selanjutnya hubungkan cabang-cabang utama ke topik utama. Jadi setelah judul dibuatlah cabang utama. Nah, dari materi yang dipelajari pasti siswa akan mengetahui ada berapa topik, ada berapa cabang dari topik utama tersebut. Katakan misalkan ada 5, maka siswa harus membuat 5 cabang topik utamanya. Nah, dari 5 cabang topik utamanya itu dibuatlah lagi subtopik utama. Nah, ini yang untuk selanjutnya hubungkan cabang-cabang utama pada ranting yang merupakan subtopik utama. Jadi setelah cabang utama, jika masih ada subtopik, akan dihubungkan lagi ke cabang berikutnya yang disebut sebagai subtopik utama. Nah, garis-garis cabang sebaiknya dibuat semakin tipis begitu bergerak menjauh. Jadi setelah dari topik utama, kemudian cabang-cabang utama ini cabangnya agak tebal, kemudian ke subtopik utama, ke cabang ranting berikutnya ini yang dibuat lebih tipis. Nah, untuk selanjutnya gunakan warna seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa adanya warna-warni ini memudahkan otak untuk menangkap, daya tangkap lebih cepat dan mudah untuk menghafal serta memahami sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Jadi pada setiap garis katakan pada sub topik utama digunakan warna tertentu, pada cabang ranting berikutnya diberikan warna tertentu, atau mungkin digunakan suatu kata kunci untuk setiap garis sehingga memudahkan untuk memahami dan menghafal materi. Nah, ini beberapa contoh dari hasil mind mapping matriks yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuat mind mapping. Kemudian menggunakan kata-kata kunci simbol dan gambar. Nah, ini simbolnya transpose matrik itu apa, kemudian simbolnya determinan itu apa. Nah, itu yang perlu dipertegas. Kalau misalnya keterangan mau ditaruh di baliknya boleh. Contoh-contoh boleh juga dimasukkan di lembaran. Menggunakan garis